Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga tetap dalam lindungan Allah. Tausiah Sang Kiai. Meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya, dan beramal karena manusia termasuk syirik. Banyak orang yang merasa pintar, lalu dia mengatakan meninggalkan amalan perbuatan baik, karena takut riya, atau orang mengatakan orang lain beramal diperlihatkan dikatakan riya, pamer. Orang itu lebih mudah berkomentar, dan mengomentari orang lain, kayak penonton sepak bola, ribut mengomentari pemain sepak bola profesional, mengolok-olokkan pemain sepak bola profesional, karena tidak bisa memasukkan bola ke gawang. Padahal kalau dia disuruh main bola sendiri baru lari 100 meter sudah nafasnya putus, ya orang itu lebih mudah berkomentar atau membuat cemoohan. Banyak orang yang takut beramal, karena takut dianggap riak, beramal karena manusia, padahal itu dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, sudah tidak beramal, tidak melakukan amal, dan jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan manusia sebagai tempat ditakuti, takut kepada manusia, takut amalnya diketahui manusia, maka itu sama saja menyandingkan manusia setaraf dengan Allah dalam hal ditakuti dalam beramal dan tidak beramal. Manusia dijadikan ukuran ketakutan melakukan dan tidak melakukan amal. Coba renungkan. Sudah tidak beramal, tapi malah jatuh dalam penyekutuan Allah, disekutukan dalam hal rasa takut diketahui manusia maka tidak jadi beramal. Melakukan amal diketahui banyak orang itu lebih baik, daripada tidak beramal karena takut kalau beramal diketahui manusia. Dan menyembunyikan amal itu lebih baik daripada menunjukkan amal kepada banyak orang. Jika semua orang takut riak, sehingga berusaha menyembunyikan amal, maka Rasulullah SAW tidak akan menyarankan sholat berjamaah, sebab jika seseorang sholat berjamaah itu makmum harus tahu sholatnya imam, jika imamnya takut sholatnya diketahui, lalu dia sholatnya kemulan sarung, dan mengunci di dalam kamar, bagaimana makmum akan mengikuti gerakan imam? Juga bagaimana seorang guru mengajarkan huruf dan ejaan kepada murid-muridnya jika si guru menyembunyikan tulisannya karena takut riak, bagaimana murid bisa tahu tulisan kalau tidak melihat tulisan gurunya? Jadi intinya orang yang tidak beramal karena takut riya, itu sebenarnya sudah jatuh ke dalam tipu daya iblis. Yang benar itu mau ada orang atau tidak ada orang, seseorang itu harus belajar ikhlas, ada orang dan tidak ada orang hati dalam beramal tidak berubah, amal yang dilakukan tidak berhenti. Ikhlas itu bisa menetap di hati orang harus ditanam dengan istiqomah. Disirami dengan kebiasaan, dirawat dari penyakit. Ada penyakit dalam ikhlas itu wajar, sebagaimana tumbuhan diserang hama, sebagai petani keikhlasan maka karena serangan hama tak lantas berhenti menanam amal, amal tetap ditanam, dan pelan-pelan hama tanaman diobati. Nilai suatu amal itu kadangkala diambil dari sejauh mana merawat tanaman amal, sampai dicapai keikhlasan dan panen pahala didapat itu karena sanggup melewati pancaroba berbagai macam hama tanaman yang mengganggu tanaman amal agar bisa bertahan sampai musim panen tiba. Dan menghalau hama tanaman amal itu ada pahala di dalamnya sendiri, dan pahala di dalamnya hanya Allah yang tahu berapa banyak kadar dan ukurannya. Karena yang menguji mendatangkan hama itu Allah, untuk menguji hamba seberapa sabar merawat pohon amal sampai ke masa panen. Maka beramalah terus jangan menunggu ikhlas, ikhlas itu bagian ruh, sebagaimana sabar, ridho, tawakal, semua dalam dimensi ruh, tidak bisa diraba, dilihat bentuknya, dan tidak bisa dikecap rasanya, yang menaruh rasa sabar, rasa ikhlas, rasa ridho, itu semua Allah yang memberi tugas kita beramal, dan selalu beramal, tidak usah memikirkan ikhlas atau tidak ikhlas.